rata semuanya berasal dari Instagram. Banyak produk yang dipasarkan di Instagram nih, mulai dari pakaian, kosmetik, kuliner, aksesoris, mainan, buku, bahkan properti, bahkan jasa ya, nggak cuma produk-produk, bahkan jasa juga. Nah, yang namanya apa ya, ibaratnya sesuai dengan kaidah pasar itu, di mana ada keramaian, maka di sana peluang untuk memasarkan produk itu lebih besar. Nah, maka dari itu sosial media dengan terutama Instagram itu kan tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersosial, otomatis banyak yang ngumpul di situ. Ketika orang udah banyak ngumpul di situ, banyak berinteraksi di situ, kita jejelin tuh yang namanya produk kita, itu kita jual seperti itu. Nah, itu kenapa Instagram sendiri itu sangat potensial saat ini untuk menjalankan bisnis seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat di sini bahwa saat ini gitu kan, rata-rata orang sudah menggunakan mobile sosial media segala macam, itu udah ada yang di terutama Instagram, terutama mobile ya saat ini. Semua yang namanya di mobile itu udah ada di situ. Dari 262 juta penduduk di Indonesia yang aktif sebagai pengguna internet, itu di sosial media itu sekitar 106 juta orang yang aktif. Bayangkan besarnya pasar di sana yang potensial yang bisa kita maksimalkan untuk mempromosikan. Kalau dibandingkan dengan offline, ketika kita berjualan offline itu, misalkan saya di Bandung nih, saya buka toko, maka yang bisa melihat atau yang bisa sering lewat di toko saya itu kan hanya orang yang berdomisili di situ. Tapi jika kita online, itu seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun juga sangat bisa melihat produk kita dan membeli produk kita. Begitu. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan jika kita mau berjualan di Instagram? Yang pertama ada batasan follow dan unfollow. Itu mungkin nggak teman-teman nggak pernah menyadari, tapi untuk nge-follow dan unfollow dalam satu waktu itu 7.500 akun. Instagram membatasi itu. Kemudian untuk limit like itu 350 like per jam. Kalau misalkan teman-teman nge-like gitu ya, dalam 1 jam lebih dari 350 itu Instagram akan mendeteksi bahwa aktivitas yang teman-teman lakukan sebagai spamming seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalkan mau nge-follow, mau nge-unfollow, terus mau nge-like postingan itu ada limitasinya yang harus diperhatikan. Kemudian ada juga limit grup untuk direct message. Itu 15 akun dan per akunnya itu 500 karakter. Jadi kalau mau nge-DM gitu ya untuk ngepromosiin, cek produk kami ya, cek produk terbaru kami seperti itu maksimal itu di 15 akun dan 500 karakter masing-masing. Kemudian ada juga limit hashtag, itu 500 hashtag per post. Nah, jadi kalau misalkan 30 hashtag per post, sorry. Jadi kalau misalkan mau naruh hashtag itu jangan banyak-banyak, usahakan 30 aja maksimal. Kemudian kita kalau mau nge-tag user itu maksimal di 20 user per postingan. Jadi jangan banyak-banyak juga biar nggak dideteksi sebagai spam gitu. Nah, untuk hashtag ini juga nanti akan saya share kenapa sih hashtag ini penting, menjadi penting untuk mempromosikan produk kita di Instagram. Nah, kemudian ada juga yang namanya Instagram ya, pasti nggak jauh-jauh dari konten foto, konten video. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, ada tips-tips nih kalau kita mau ngeposting konten jualan di Instagram. Yang pertama adalah buat profil akun Instagram Anda menarik. Yang utama adalah pasang logo sebagai foto profil. Kalaupun teman-teman belum punya logo atau yang baru memulai bisnis dan belum ada logo, boleh mengganti logo dengan produk yang paling best seller atau yang paling unik atau yang mungkin paling laku menurut teman-teman. Kemudian highlight juga produk terlaris. Nah, mainin kan di Instagram itu ada fitur highlight ya. Produk-produk terlaris ada di sana, harus selalu terupdate di sana. Kemudian cantumkan informasi sejelas mungkin dari mulai alamat, website, nomor WhatsApp pada kolom deskripsi. Untuk apa sih? Jadi ketika ada yang tertarik dengan postingan kita, mereka tahu kemana mereka harus menghubungi kita.
Kalau misalkan DM, mungkin ada sebagian orang yang tidak nyaman menggunakan DM, ingin langsung kontak aja via WA. Nah, dengan mengisi informasi dengan sejelas mungkin, orang jadi tahu nih, mereka harus kemana, mereka harus bertanya selanjutnya kemana, kemana mereka harus beli, seperti itu. Kemudian, tips posting yang kedua, konten yang kedua adalah posting gambar berkualitas tinggi. Nah, pada dasarnya kan Instagram sendiri itu merupakan platform untuk berbagi foto, berbagi video, ataupun berbagi konten lah ya, konten visual. Maka buatlah mereka nyaman, buatlah audiens nyaman dengan memposting konten-konten dengan kualitas gambar yang bagus. Kalau misalkan foto, resolusi gambar usahakan minimal itu di 1200 kali 1200 pixel square ya, 1:1. Nah, untuk apa? Untuk orang itu berasa nyaman kalau melihat konten-konten kita. Sehingga apa? Ketika orang sudah nyaman, mereka akan menunggu apa konten selanjutnya yang akan kita posting, seperti itu. Kemudian, tips yang ketiga, menggunakan video secara kreatif. Nah, video ini kan kalau boleh kita simpulkan ya, video ini merupakan konten engagement yang paling baik sampai saat ini. Dimana kalau kita mungkin, kalau dulu ya, sebelum ada sosial media, kita selalu lihat di TV nih, ada yang namanya iklan yang mengharukan, menyentuh hati. Biasanya dari perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, itu mereka biasa itu untuk membangun engagement. Tujuannya untuk membangun engagement, tujuannya untuk membangun mindset bahwa oke, kalau saya ingin merasa aman, saya harus membuka asuransi di sana. Gitu. Nah, biasanya konten-konten yang seperti itu, yang kreatif dan engage-nya besar, itu paling potensial untuk dikonversi sebagai sales. Kemudian selain yang video yang engagement-nya bagus yang seperti tadi, ada juga kita bisa upload video tutorial, video promosi, diskon, video tips and trick, perayaan, video inspiratif dan lain sebagainya. Kalau kita belum bisa bikin video sendiri, biasanya kita bisa tuh sharing atau misalkan repost video-video inspiratif dari tempat lain. Tapi tentunya cantumkan sumbernya, jangan main comot aja. Nah, tapi itu bisa kita maksimalkan kalau memang kita belum bisa memproduksi video sendiri. Tapi pada dasarnya, video-video seperti ini itu bisa mengundang orang untuk berinteraksi dengan kita. Bisa mengundang orang untuk pengen tahu lebih jauh, akun kita ini akun apa sih? Karena kalau udah ketahuan akun jualan, biasanya orang males duluan tuh. Nah, makanya kita harus imbangi dengan video-video lainnya seperti itu. Kemudian sesuaikan konten dengan karakteristik bisnis Anda, itu pasti ya. Kalau misalkan bisnisnya pakaian, kita bisa konten yang sesuai itu, misalkan konten tentang fashion, konten tentang misalkan pakaian wanita ya, tentang woman, modern mom, tentang parenting, segala macam lah. Itu bisa tentang resep masakan. Nah, itu semua konten tersebut juga bisa berhubungan tuh. Bisa berhubungan dan juga bisa ditunggu. Oke, kalau nyari konten tentang woman inspiration, tentang inspirasi bagi wanita, bisa ke akun kita. Jadi nggak melulu tentang jualan. Tapi salah satunya ketika mereka butuh fashionnya, bisa beli langsung di kita juga. Nah, itu contoh gimana kita memanfaatkan sebuah konten yang di luar jualan kita untuk menjadi sales kita sendiri. Seperti itu. Kemudian yang keempat, menambahkan hashtag yang tepat. Nah, ini yang tadi saya singgung, yang namanya hashtag itu adalah sebuah rahasia jualan di Instagram. Kenapa? Karena dengan menggunakan hashtag, potensi mendapatkan perhatian dari ribuan, bahkan ratusan ribu pengguna Instagram, yang mana mereka bukan followers Anda. Bayangkan ya, bukan followers, tapi kita bisa dapat perhatian dari mereka. Karena apa? Pakai hashtag. Karena orang banyak yang menggunakan hashtag dalam mencari segala sesuatu. Nyari kata kunci ya. Hashtag ini dipergunakan untuk kata kunci di mana orang yang nggak nge-follow kita itu bisa kita capai ke sana, kita bisa gapai ke mereka. Yang penting gunakan hashtag yang relevan dengan gambar. Jangan sampai mereka merasa tersesat. Contoh, hashtagnya busana muslim terbaru gitu kan. Saya pasti klik gambarnya tentang politik. Nah, itu kan luar biasa ngaco ya. Nah, jangan sampai seperti itu karena nantinya
bahkan akun kita malah diblok karena terindikasi apa nih asal-asalan gitu ya. Nah, jangankan mereka mau engage dengan kita, yang ada kita dituduh sebagai akun penipu gitu ya, akun fake. Nah, yang dari keempat, optimalkan 6 sampai 9 hashtag agar tidak dianggap spam. Walaupun si Instagram ini bisa mengizinkan kita pakai 30 sampai 20 hashtag. Tapi jangan terlalu banyak. 6 sampai 9 saja cukup, tapi yang paling relevan dan juga yang paling kena dengan produk kita, dengan bisnis kita. Biar apa? Orang yang masuk memang orang yang sesuai dengan target market kita, seperti itu. Kemudian yang kelima, jadilah aktif dan menarik. Apa sih aktif dan menarik ini? Yang pertama adalah kita bisa rajin memfollow brand atau orang dengan minat yang sama dengan bisnis kita. Nah, tujuannya apa? Biar orang lihat nih bahwa kita ini satu market, istilahnya satu niche lah dengan mereka. Kemudian aktif melakukan like dan komen di akun Instagram milik orang lain, sekalipun itu adalah yang punya followers Anda. Nah, kalau misalkan kita punya followers dan mereka sudah pernah beli di kita, dan mereka dengan senang hati mempostingnya, kita bisa rajin tuh komen di sana. Dengan kayak gitu, orang yang melihat postingannya, teman-temannya misalkan, bisa tahu, oh belinya di sini, belinya di kita. Jadi nggak akan lari ke yang lain. Kalau misalkan mereka butuh barang yang sama atau barang yang sejenis, pasti larinya ke kita. Seperti itu. Kemudian, aktif juga membalas setiap komentar yang masuk. Nah, ini, kalau misalkan kita rajin posting, kemudian banyak yang komen, ya itu harus dibalesin. Jangan sampai yang komen diantepin, dianggurin gitu aja, karena kasihan. Mereka sudah capek-capek buka profil kita, baca postingan kita, kemudian mereka berkomentar, mungkin mereka menanyakan sesuatu atau apapun, tapi kemudian tidak direspon. Nah, bayangin ya, ibarat kata kita coba PDKT ke seseorang, kita menyapa, dianya cuek. Itu kan luar biasa gendoknya ya. Nah, otomatis mereka juga sama. Mereka ingin coba, pengen tahu lebih lanjut tentang bisnis kita, tahu lebih lanjut tentang produk kita, ya kita harus membalas. Baik itu di Instagram kita sendiri, di postingan kita sendiri, ataupun di postingan orang lain, seperti itu. Makanya, yang namanya berjualan di sosial media, itu harus aktif dan pakai kata-kata yang jangan terlalu formal, tapi anggap mereka sebagai teman. Yang namanya teman itu kan nggak selalu tentang jual beli ya, tapi mereka saling sharing, saling berdiskusi dan sebagainya. Ibaratnya jadikan mereka teman dekat kita, dan akhirnya mereka ketika butuh sesuatu pasti larinya ke kita, seperti itu. Nah, kemudian rajinlah melakukan posting beberapa kali dalam sehari. Kalau saya sarankan ya, minimal 3 kali posting. Jam berapa aja? Waktu terbaiknya kalau dari saya adalah pagi jam 7.30. Kenapa? Sebetulnya sepagi mungkin sih, bisa jam 6, bisa jam berapa. Tapi usahakan jangan sampai lebih siang dari jam 8 pagi. Karena jam 8 pagi orang sudah mulai waktunya bekerja. Orang sudah mulai tidak fokus ke sosial media, mereka punya pekerjaan masing-masing, baik itu di kantor, ataupun di tempat usaha, ataupun ibu rumah tangga yang mungkin jam 8 itu udah mulai ngantar anak, segala macam lah. Kemudian siang itu jam 11.30. Kenapa? Karena ini menjelang makan siang, jam 12, jadi kita udah prepare nih, jam 11.30, udah posting, sehingga mereka yang biasanya mulai istirahat jam 12, itu biasanya jam 11.45 itu mulai buka HP ini. Kemudian malam-malam nih, jam 7, ini istilahnya prime time. Ini adalah waktu terbaik di antara waktu terbaik yang tadi ya. Karena prime time ini waktunya orang bersantai, sudah lelah dengan aktivitas sehari-hari, mau nyantai, rebahan, nengok HP sebelum tidur. Nah, jam 7 kita udah prepare, mereka biasanya lihat sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam. Nah, seperti itu. Untuk apa sih jam-jam ini kita harus riset, kita harus optimalkan, karena kalau misalkan kita posting di waktu yang tepat, konten kita sendiri ini tidak akan tenggelam di feed Instagram, tenggelam oleh postingan yang lain ya, dan selalu terlihat terupdate gitu. Dan konten kita selalu memberikan kesan
fresh dan juga kekinian gitu, dan sering kelihatan ini sering update nih, sering ngasih tips-tips keren nih. Nah, seperti itu. Itu adalah tips and trick waktu posting terbaik di Instagram. Kemudian yang ketujuh nih, selalu usahakan kita bisa membaca data jangkauan, data klik. Buat apa sih? Ini dipergunakan untuk riset, untuk pengembangan konten selanjutnya. Kita bisa lihat nih, jangkauan postingan tentang resep masakan misalkan. Itu jangkauannya segimana. Kemudian yang klik berapa, yang nge-share berapa, kemudian yang yang nge-save barangkali, karena kan sekarang Instagram ada save ya. Nah, itu berapa. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan itu untuk riset nih. Oh, ternyata kalau resep masakan tinggi juga ya dibandingkan dengan konten-konten tentang inspiratif, ternyata rendah untuk bisnis saya. Berarti kita optimalkan konten yang tadi. Seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita rutin melakukan posting, rutin melakukan riset, dan tetap konsisten berjualan di Instagram seperti itu. Nah, yang namanya Instagram tadi kita bahas ya, yang utamanya adalah fitur Instagram saat ini di Indonesia ada fitur baru, yaitu Instagram Shopping. Kemudahannya apa sih? Nah, Instagram Shopping ini gunanya adalah ketika orang sudah melihat produk kita, kemudian dia berminat dan ingin membeli, itu nggak usah dilempar kemana-mana lagi. Nggak perlu WA, nggak perlu website, dan sebagainya, tapi bisa melakukan order langsung di Instagram, dan juga bisa melakukan pembayaran langsung di sana, dan nanti bisa mengecek tracking pengiriman juga di sana juga. Bayangkan ya, kemudahan yang diberikan oleh Instagram bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, kalau kita sudah mengaktifkan fitur ini, orang juga nggak ngerasa terlempar-lempar, ngerasa harus ngeklik ini itu, dengan di Instagram langsung lihat produknya, bisa langsung order dari sana, seperti itu. Nah, Avana sendiri, kalau teman-teman belum familiar dengan Avana atau baru tahu dengan Avana sendiri sebelumnya sudah bekerja sama dengan Facebook Indonesia agar fiturnya ini bisa melakukan transaksi langsung melalui Facebook. Jadi teman-teman nih di Facebook fanpage-nya nanti bisa ada fitur yang namanya Shop Now atau belanja sekarang. Jadi bisa order di sana, bikin invoice di sana, kemudian transaksi di sana, sampai tracking pengiriman pun di sana, di Facebook. Bisa juga silakan. Kemudian sekarang ini kita ada yang namanya Instagram Shopping, di mana selain selain Facebook yang tadi, Instagram pun sekarang bisa. Bayangkan ya. Jadi kalau ada yang mau beli di Instagram, ada yang mau beli di Facebook, itu bisa langsung bertransaksi di sosial media mereka masing-masing gitu. Nah, persyaratannya apa saja sih untuk menggunakan fitur Instagram Shopping ini? Yang pertama, bisnisnya harus sudah memiliki produk jadi. Kemudian yang kedua, sudah memiliki Facebook Business Manager. Nah, teman-teman, kalau belum tahu, Facebook Business Manager ini adalah satu platform dari Facebook untuk melakukan memanage ads atau iklan berbayar yang ada di Facebook. Nah, teman-teman bisa bikin, nanti saya akan jelaskan juga step by step-nya ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 2 syarat di mana kita bisa mempergunakan fitur Instagram Shopping. Jadi, teman-teman kalau yang udah punya bisnis, nantinya tinggal upload aja tuh barang-barangnya, produk-produknya, dan tinggal aktivasi Facebook Business Manager-nya. Gimana sih cara aktivasinya untuk yang Business Manager? Yang pertama adalah buka halaman business.facebook.com/overview. Tinggal klik ini, nanti akan dipandu di sana untuk membuat akun baru Facebook Business Manager-nya. Nanti di sana isi identitas sesuai yang diinginkan. Apa sih identitasnya? Yang pertama, nama bisnis kita, nama kita,
kemudian domisili regional, kemudian sistem pembayaran. Jadi Facebook ini kita bisa setting kalau kita mau main ads ya, iklan berbayar, kita bisa setting nih mau pakai kartu kredit ataukah kita mau top up saldo di sana, seperti itu. Nah, ini 3 tahapan ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk membuat sebuah Facebook Business Manager seperti itu. Kemudian apalagi? Nah, setelah kedua tahapan tersebut selesai, kemudian teman-teman nih bisa coba membuat toko online gratis dari Avana. Teman-teman bisa daftar nih sambil webinar ini boleh atau setelahnya boleh. Buka store.avana.asia. Nanti di sana teman-teman bisa login menggunakan akun Facebook-nya, kemudian pilih Facebook fanpage-nya, dan di situ masukkan juga Facebook Business Manager yang sudah dibuat gitu. Nanti diisi di situ tuh ada add shop to your Facebook page dan add business manager to your Facebook page. Nah, nanti di sana kalau sudah didaftarkan tinggal klik create. Nah, nanti setelah itu akan masuk ke yang namanya dashboard Avana. Nah, di sini kemudahannya. Ada 2 cara sebetulnya untuk mengaktifkan Instagram Shopping ini. Yang pertama melalui Avana, yang kedua secara manual. Nah, cuma kalau yang secara manual itu ribetnya minta ampun. Karena apa? Harus ada verifikasi domain lah, masukin kode HTML lah, segala macam. Nah, dengan menggunakan Avana itu nggak perlu lagi itu dengan mudah kita setup. Nah, apalagi Avana menyediakan platform websitenya ini dan dashboardnya ini secara gratis. Setelah masuk ke dashboard, ini akan ada 4 tahapan yang harus teman-teman isi. Yang pertama adalah mengisi informasi toko, kemudian isi metode pengiriman, metode pembayaran, dan koneksi ke Facebook Store. Nah, di sini kalau sudah diisi, teman-teman bisa masuk ke bagian setting atau pengaturan di menu Facebook, pengaturan, lalu izinkan toko Facebook seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa kunjungi Facebook Business Manager dan lakukan autentikasi domain menggunakan website toko dan Avana. Caranya masuk ke Facebook Business Manager, kemudian ada pengaturan bisnis, masuk ke keamanan merek, lalu masuk ke domain, bagian domain. Nah, nanti di tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa menambahkan website toko online dan gunakan meta-tag verification. Nah, kode yang tersedia nih setelah tanda sama dengan. Nah, kalau dari contoh ini berarti kan kodenya itu JYTI dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu di copy tuh di situ. Kemudian pasangnya nih kodenya di dashboard. Ada di menu Facebook, pengaturan ada Facebook Domain Verification Token. Nah, masukkan kodenya. Nah, ini adalah kemudahan yang teman-teman bisa dapatkan kalau mau mengaktifkan fitur Instagram Shopping menggunakan dashboard Avana. Nggak perlu ribet lagi karena kita sudah sediakan platformnya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa langsung menuju ke Instagram untuk proses verifikasi Instagram Shopping-nya. Nah, akun bisnisnya harus statusnya itu harus kreator, bukan akun bisnis ya. Akun bisnis atau kreator, bukan akun personal. Nah, caranya apa? Sekarang setelah masuk ke Instagram, lakukan peninjauan nih dengan cara klik pengaturan bisnis, kemudian siapkan Instagram Shopping. Ada di situ tombolnya, teman-teman juga boleh cek, tapi nanti pasti munculnya setelah tahapan yang tadi selesai ya, seperti itu. Kemudian di sini hubungkan akun Facebook dan akun fanpage yang sudah terhubung dengan Avana. Nah, di sini bisa coba koneksikan nih, salah satunya ini contoh ya, contoh yang by.malayeka. Kemudian klik selanjutnya, pilih katalog yang sesuai. Ini contoh katalog yang sudah dibuat. Kemudian klik lagi selanjutnya, atau bisa gunakan katalog lain kalau mau buat katalog baru begitu. Klik lagi, di sini ada pilih domain Avana. Nah, teman-teman tadi yang sudah dapat dashboard Avana-nya masing-masing, itu sudah akan punya domain sendiri. Jadi, dalam artian dengan dashboard Avana dapatkan secara gratis, maka websitenya pun gratis. Nah, domainnya contoh ini
bymalayaka.avana.asia. Pilih domainnya, kemudian tinjau ulang dan kirim jika sudah sesuai. Nah, nanti kalau sudah sesuai dari sini, klik kirim untuk ditinjau. Nah, setelah itu harusnya jika tahapan ini dijalankan step by step dengan benar, maka teman-teman sudah bisa menggunakan Instagram Shopping secara otomatis. Nah, setelah itu, teman-teman bisa mengunggah foto produk seperti biasa di Instagram dan tambahkan keterangan berupa tandai produk yang ingin dihubungkan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini halaman Facebooknya, feed-nya, tapi ada IG Shopping-nya, Instagram Shopping-nya ini. Nah, kalau view on website, diklik, maka akan ke sini. Seperti itu. Nah, ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh Avana dan juga oleh Instagram untuk meminimalisir atau memudahkan teman-teman dalam berbisnis. Seperti itu. Nah, selain foto di feed Instagram, teman-teman juga bisa menghubungkan produk ke Instagram Story dengan stiker. Nah, ini kan kayak yang namanya story kan pasti orang juga suka lihat ya. Nah, teman-teman juga bisa tuh menghubungkan produknya ke Instagram Story dengan stiker. Nah, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau cek lengkap juga, ini ada linknya, link dari Avana sendiri, bagaimana step by step untuk menghubungkan dashboardnya Avana, kemudian mengaktifkan Instagram Shopping. Nanti materi ini PDF-nya juga akan saya share ke grup ya, nanti ditunggu aja. Nanti bisa diklik langsung dari sini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan kalau misalkan kita mau mengaktifasi fitur Instagram Shopping ini. Bagaimana jika pengajuan untuk Instagram Shopping saya tidak disetujui oleh Instagram? Nah, itu berarti Instagram menilai bisnisnya teman-teman belum dipercaya untuk menggunakan Instagram Shopping. Nah, coba untuk lebih aktif dan mulai perbanyak followers Instagram biar lebih kredibel. Nah, syarat lengkapnya ada juga linknya, nanti bisa diklik juga ya. Itu adalah syarat ketentuan yang yang ditetapkan oleh pihak Instagram. Tapi paling tidak, ketika kita mau mengaktifkan fitur ini, yang pasti kita harus aktif dulu. Nah, sebagaimana yang tadi materi pertama yang saya sampaikan, kita harus aktif nih. Kita harus sering posting, rajin posting, kemudian rajin balas komentar, rajin follow, kemudian rajin juga tuh numpang-numpang di di Instagram orang lain. Misalkan Instagram brand-brand besar yang marketnya sama dengan kita, kemudian Instagram para tokoh-tokoh bisnis, kemudian Instagram para influencer, segala macam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah bisa melakukan verifikasi domain ke website selain Avana? Jawabannya bisa, seperti yang saya sampaikan, tapi caranya akan lebih sulit. Karena harus memasukkan kode di bawah head, itu kalau di index ya, di file index, teman-teman IT sih harusnya paham ya, karena saya teknisi yang keasikan jualan, jadi saya paham. Harus masukin kode nih, ibaratnya kita harus ngoding. Bayangin teman-teman sulitnya, harus ngoding sendiri, harus ngotak-atik file websitenya, itu ribet, sangat ribet. Makanya Avana menjanjikan dan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis dan mengelola website toko online-nya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi Instagram Shopping? Nah, kalau itu jawabannya tergantung dari pihak Instagram-nya sendiri. Bisa dalam beberapa jam ataupun beberapa hari. Nah, balik lagi ke pertanyaan pertama, itu semua tergantung dari seberapa aktifnya kita di sosial media tersebut. Seberapa aktifnya kita di Instagram. Apakah sudah bisa trusted atau belum. Nah, kalau misalkan Instagram kita kebanyakan komplain, pernah di-report, segala macam, nah itu kan akan menyulitkan atau akan memperpanjang masa verifikasi dari pihak Instagram. Seperti itu. Nah, teman-teman nih, kalau mau coba langsung penasaran dengan platformnya Avana, dengan fitur Instagram Shopping,
dengan website toko online yang ada di Avana dan semua fitur lainnya, bisa kunjungi bit.ly/coba Avana gratis. Kemudian hubungkan dengan Facebook atau Gmail, teman-teman. Tapi saya sarankan pakai Facebook ya, karena kan nantinya kita mau langsung aktivasi Instagram Shopping. Kemudian masukkan nama toko, email toko, dan nomor handphone, klik create, kemudian lengkapi semua dalam dashboard yang ada tanda seru. Apa saja, mengisi informasi toko, mengisi metode pembayaran, mengisi metode pengiriman, dan juga mengupload produk. Nah, 4 syarat itu teman-teman bisa lakukan langsung di dashboard-nya Avana. Kemudian mungkin kalau dari saya materi kali ini saya sudahi dulu. Nanti kita masuk langsung ke pertanyaan. Nah, ini kalau misalkan teman-teman kita ada materi selanjutnya. Ini ada banyak tokoh di sini. Itu di hari Jumat depan di tanggal 30 Oktober ada webinar lain yaitu strategi Jitu peningkatan omset saat pandemi. Nah, di sini juga ada dari Avana juga ada, kemudian dari HIPMI, dari Wiranesia Foundation, ada dari seorang creative planner, influencer, dan dari foundernya Brand Adventure Indonesia. Luar biasa kan? Nah, ini kita kemas dalam tema bisnis talk. Ya, teman-teman bisa juga nih nyari insight lebih, nyari inspirasi lebih banyak dari webinar yang kedua ini. Begitu. Oke, kalau dari saya cukup sekian dulu. Mas Fauzi, saya kembalikan ke Mas Fauzi. Kita masuk ke sesi Q&A. Silakan. Oke, terima kasih Mas Fajar. Materinya sangat berisi, Mas. Mungkin tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya, tapi saya mau tanya satu hal dulu nih, Mas. Tadi kan Mas Fajar sempat mention mengenai followers Instagram. Nah, ya, sebenarnya mungkin banyak juga pertanyaan yang dilancarkan teman-teman sering bertanya-tanya sebenarnya kalau mau beli followers tuh baik nggak sih? Itu, Mas. Beli followers ya? Iya. Kalau saya sih saranin ya, kalau beli followers enggak lah, karena algoritma Instagram, algoritma Facebook itu, apalagi sekarang ya, saya dapat info dari teman-teman digital marketing, kalau Facebook dan Instagram ini lagi galak-galaknya tuh, lagi galak-galaknya banyak akun bisnis Facebook Business Manager itu yang diblok atau yang di-ban oleh Facebook. Karena apa? Banyak menyalahi aturan. Termasuk kita kalau beli follow. Saya juga pernah punya pengalaman beli followers dan hasilnya sama sekali tidak optimal. Memang followers kita banyak, tapi di situ bukan market kita. Dalam artian saya malah banyak kedapatan orang Turki yang saya follow. Dan akhirnya apa? Ya nggak nyambung ya. Percuma followers kita banyak tapi nggak jadi market. Ibaratnya kita ngasih daging ke satu wilayah, tapi di sana nggak ada harimau yang makan. Di sana cuma ada domba. Domba nggak makan daging. Buat apa? Nah, itu kenapa kalau followers saya sarankan organik saja. Organik saja, kita rajin nge-follow. Contoh nih, contoh yang lebih optimal malah mendingan kita nge-follow followers dari kompetitor kita. Itu lebih bagus daripada kita beli followers. Itu sih kalau dari saya, Mas Fauzi. Oke, kalau gitu mungkin langsung ke pertanyaan aja nih, Mas. Pertanyaan pertama dari Pak Sean. Kalau Avana Store-nya pakai custom domain gimana, Mas? Ini mau Mas Fajar jawab apa saya bantu jawab? Boleh, silakan Mas Fauzi. Oke, jadi kalau pakai custom domain itu selama terkoneksi dengan Avana, dengan dashboard-nya, itu nanti bisa langsung ke dashboard kita yang lama. Karena dashboard kita yang lama itu udah terkoneksi dengan Facebook Business Manager, tapi kebetulan yang baru ini masih dalam tahap optimisasi. Kemungkinan sebentar lagi akan selesai karena Instagram Shopping baru dirilis, jadi bisa dicoba dulu pakai yang dashboard yang lama aja, Pak Sean. Begitu. Jadi sebenarnya bisa aja mau pakai custom domain selama domainnya sudah terhubung dengan Avana, itu bisa banget. Buat dikoneksikan. Mungkin saya tambahkan ya. Mungkin teman-teman ada juga yang belum familiar nih, custom domain itu apa sih? Nah,
Jadi gini, teman-teman yang nanti mencoba dashboardnya Avana dan mendapatkan toko online dari Avana, itu domainnya nanti akan menggunakan domain Avana. Dalam artian misal gini, saya mau buat toko Fajar Store, maka nanti websitenya adalah fajarstore.avana.asia. Nah, itu adalah website yang kita berikan secara gratis buat teman-teman dengan bentuk website toko online. Tapi ada yang namanya custom domain, di mana nantinya teman-teman bisa punya domain sendiri, misalkan fajarstore.com atau fajarstore.id atau .co.id dan domain lain sebagainya. Nah, dengan mendapatkan domain sendiri itu namanya custom domain. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya domain sendiri, maka itu adalah identitas karena domain itu boleh dibilang atau boleh kita ibaratkan seperti KTP. Jadi Avana menyediakan rumahnya, teman-teman bisa isi rumah tersebut dengan furnitur sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Nah, KTP-nya atau nomor rumahnya itu adalah domainnya. Jadi, jika teman-teman udah punya domain tersebut, maka orang lain tidak akan punya domain yang sama. Gak mungkin ada nama domain fajarstore.com milik saya sendiri dan milik orang lain, karena itu sudah dimiliki oleh saya. Nah, itu yang namanya custom domain. Gitu. Oke, Mas Fajar. Oke, ini sudah terjawab. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Sandiana. Saya udah langganan Avana tapi masih bingung. Untuk itu mungkin bisa langsung ditanyakan saja nih ke tim CS kami. Ada linknya, sudah saya kirimkan di chat box. Jadi nanti kalau misal ada pertanyaan yang spesifik lebih baik, karena kalau kayak gini bingungnya tentang apa kita juga nggak tahu gitu ya. Langsung kontak aja Mbak, tadi saya baca Mas Sansan mungkin ya, Mbak atau Mas Sansan ya. Kalau misalkan ada kebingungan atau ada yang mau ditanyakan tentang fitur-fitur Avana atau cara penggunaan Avana, langsung ke tim CS kita aja, nanti di sana bisa dijelaskan lebih lanjut bingungnya gimana, cara penyelesaiannya gimana. Bahkan kalau misalkan biasanya nih kalau Avana sendiri ngadain kayak workshop gitu di suatu tempat, di suatu lokasi di Kota Bandung misalkan ya, dan di sana ngumpulin seller-sellernya Avana untuk menjelaskan lebih lanjut nih kalau ada kebingungan segala macam. Tapi karena ini sedang pandemi, biasanya kita bisa set up meeting nih. Kita bisa set up meeting antara tim CS dengan teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang bingung, tanya sebanyak-banyaknya, nggak usah malu, nggak usah ragu. Tim CS-nya Avana itu pasti dengan sigap langsung melayani teman-teman seperti itu. Oke, Mas. Lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana pertanyaannya dari Mbak Sansan juga dari Kak Sansan. Gimana caranya cek FB kita udah punya FB Manager atau belum nih, Mas? Oke. Kalau mau ngecek itu tinggal diklik aja yang tadi tuh yang di atas business.facebook.com/overview. Nah, nanti di situ bisa dilihat apakah sudah punya akun Facebook Business Manager sebelumnya atau belum. Nah, kalau belum tinggal dibuat aja. Nanti di sana bisa create new account. Begitu. Kalau dari Mas Fauzi mungkin ada tambahan? Nggak ada sih, Mas. Itu udah bener kok. Memang begitu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Patricia. Kak mau tanya, Facebook Business Manager sama Facebook Business Suite itu sama ya? Ini mungkin saya bantu jawab dulu. Jadi sebenarnya Facebook Business Suite ini sama kayak Facebook Business Manager, tapi bisa untuk melakukan hal lain seperti untuk scheduling jadwal, posting di Instagram dan Facebook. Tapi setahu saya Facebook Business Suite ini belum terbuka di Indonesia, belum tersedia di Indonesia. Jadi sebenarnya ini kombinasi antara akses ke Facebook Business Manager dan juga Facebook Content Creator. Jadi Facebook Content Creator Studio kalau nggak salah namanya, itu dia untuk schedule di Instagram dan juga Facebook. Tapi Facebook Business Suite ini belum ada di Indonesia. Begitu. Mungkin Mas Fajar mau ditambahkan atau lanjut nih pertanyaan selanjutnya? Buat saya oke sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan di Q&A box. Gimana cara meyakinkan pembeli bahwa IG bisnis kita itu dapat dipercaya? Soalnya kan sekarang banyak akun yang follower banyak, ternyata bukan akun bisnis yang sebenarnya dan fake. Gimana tuh, Mas?
Nah, itu dia. Kalau apa namanya? Kalau sekarang di iklan lagi banyak tuh yang tentang apa namanya? Tentang investasi bodong ya. Iklannya ada tagline-nya kan legal dan logis. Sama halnya dengan sosial media. Kita lihat di situ legal dan logisnya. Kalau misalnya kita baru ngelihat ada satu brand baru dengan posting yang baru sedikit, tapi followersnya udah ratusan ribu, itu kan nggak wajar ya, atau nggak logis lah ibaratnya. Nah, kita harus hati-hati di situ. Nah, tapi kalau misalkan kita bisa lihat di situ akun Instagramnya aktif, postingannya bermanfaat, postingannya rutin, kemudian dia aktif balasin komen segala macam, followersnya bisa banyak bisa sedikit, tapi kita bisa lihat di situ, cek aja scroll selama 1 menit atau 30 detik lah, itu akunnya seperti apa. Kalau misalkan dia real, pasti pasti bisa kelihatan kok kalau si followersnya itu memang nyata, bukan robot atau bukan akun yang fake seperti itu. Kemudian pastikan di situ kita lihat di deskripsinya itu lengkap. Kayak misalkan ini akun tuh bisnisnya tentang apa, terus kalau mau kontak kemana, atau kalau udah punya websitenya apa, atau kalau punya toko sendiri alamatnya di mana. Nah, itu kita bisa lihat, kita bisa cek. Karena kalau misalkan seorang pebisnis yang memang apa ya ibaratnya real ya, atau misalkan memang berniat menjalankan bisnisnya dengan baik, maka seluruh informasi yang seperti itu pasti akan dicantumkan. Karena apa? Untuk menjangkau seluruh kalangan, seluruh wilayah yang dia mampu jangkau gitu. Nah, kalau misalkan gimana caranya kita meyakinkan pembeli bahwa bisnis kita itu dapat dipercaya, itu tadi Mbak Indah ini bisa coba deskripsinya di akun IG-nya itu dilengkapi. Kemudian yang kedua, aktif di sosial media, rajin posting segala macam, rajin komen balas komentar, dan rajin berkomentar di akun lain. Kemudian yang ketiga, cantumkan alamat toko kalau ada, atau alamat website. Kenapa? Kalau kita mencantumkan alamat website, orang melihat, oke, nggak akan ada penipu yang seniat ini. Itulah ibaratnya ya, kasarnya seperti itu. Kalau misalkan dia fake, dia biasanya ngasal bikinnya seperti itu. Tapi kalau ada websitenya, website ini adalah salah satu aset digital yang paling terpercaya. Kalau kita punya website sendiri, itu berarti kita tingkatan trusted-nya, tingkatan kepercayaannya itu bertambah. Apalagi di Avana sudah ada fitur yang namanya SSL atau Secure Socket Layer. Nah, teman-teman nih bisa membedakan website mana yang terpercaya dan dengan yang tidak dengan melihat HTTP-nya. Kalau HTTP saja itu bisa benar, bisa juga fake. Tapi kalau pakai HTTPS, ada S-nya ya, itu secure. Berarti itu kita bisa menaruh kepercayaan yang lebih tinggi terhadap website yang menggunakan HTTPS. Seperti itu, Beda. Oke, mungkin sudah terjawab. Jadi lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Adin Sterlizia. Bagaimana kalau saya pakai foto profil dengan karakter anime sesuai nama toko saya? Ada kemungkinan terkena copyright nggak nih, Mas? Tokoh animenya bikin sendiri atau anime yang sudah ada? Kalau yang sudah ada, saya sih sarankan jangan ya. Bikin sendiri aja. Mungkin similar tapi beda gitu ya. Biar nggak kena copyright. Dan orang juga ngelihat benar bahwa ini apa tuh namanya? Ini memang akun untuk bisnis, bukan akun untuk sharing episode-episode terbaru dari anime. Mungkin paham ya Mbak Adin Srelizia ini. Saya juga pecinta anime kebetulan. Dan saya kaget sekarang lagi banyak berkeliaran informasi bahwa Naruto meninggal dunia, innalillahi. Nah, kalau bisa saya sarankan pakai logo aja diganti. Jangan pakai karakter anime, pakai logo aja atau pakai produk yang best seller. Produknya Mbak Adin gitu. Dengan kayak gitu itu lebih trusted. Soalnya kalau pakai produk anime, karakter anime, apalagi anime yang memang ada gitu ya, contoh karakter Naruto, karakternya Luffy dan Doraemon kayak gitu, saya rasa sih orang kurang percaya ya, kurang trusted
Jadi saran saya diganti aja. Gitu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, tools untuk auto follow dan auto like nih Mas. Oke, tools untuk auto follow dan auto like ada pasti ada, dan saya pernah coba. Saya lupa nama toolsnya karena setelah saya coba ternyata tidak optimal dan tidak efektif. Saya sih tidak menyarankan. Tapi ada yang namanya auto follow, itu pakai iMacros. Itu salah satu extension yang ada di Google Chrome. Kalau mau coba, nanti saya share gimana caranya di grup ya. Saya share gimana caranya memfollow secara otomatis dan pakai batasan biar nggak ke-banned sama IG-nya gitu. Anonymous ya ini ya. Oke. Itulah ada salah satunya, cuman saya sih nggak sering pakai, tapi kalau mau coba silahkan, nanti saya share langkah-langkahnya. Oke, lanjut nih Mas, pertanyaan selanjutnya. Menurut Mas Fajar, fitur IG Shopping di baiknya untuk bisnis apa nih? Kayaknya lebih berguna untuk bisnis fashion dan beauty product. Bener nggak nih? Oke. Betul banget, karena tadi yang di awal itu saya sudah sampaikan bahwa salah satu syarat menggunakan fitur Instagram Shopping ini adalah punya produk yang memang merupakan barang jadi. Berarti kalau kayak gitu kan fashion, kosmetik, seperti itu, tapi juga nggak menutup kemungkinan bisnis yang lain ya. Kuliner juga bisa kok sebetulnya. Bahkan Mbak Petris nih kalau misalkan jualan kopi misalkan ya, kopi di situ buat akun Instagram Shopping, nanti di situ bisa dikoneksikan ke fitur same day delivery. Contoh GoPay lagi, GoFood, Gojek ya, kemudian Grab Express juga. Nah itu bisa dikoneksikan ke sana. Nanti kita sharing bareng-bareng ya untuk tata caranya. Tapi yang pasti nggak melulu fashion atau beauty product. Walaupun memang yang tertinggi saat ini dan yang paling aktif saat ini di Indonesia yang menggunakan fitur IG Shopping adalah fashion dan beauty product. Oke, pertanyaan terakhir nih kalau dari sini Mas. Kalau mau Instagram Shopping perlu buat akun baru atau pakai akun yang sudah ada aja nih Mas? Oke, kalau mau buat Instagram Shopping pakai akun yang udah ada aja, karena kan tadi syaratnya harus aktif dulu nih. Kalau kita bikin akun baru berarti harus dari nol lagi. Kalau dari nol lagi itu verifikasinya pasti lama sekali, bahkan mungkin kemungkinan besar ditolak karena ya itu baru banget gitu. Kalau misalkan kita punya sosial media yang baru, kemudian langsung dipakai jualan, itu tingkat trusted-nya itu pasti kecil. Ibarat kata, ya Facebook dan Instagram itu kan sosial media, berarti kan media bersosial, bukan media berjualan. Nah, itu kenapa sebelum kita jualan berarti kita harus bersosialisasi dulu. Kita banyak interaksi, segala macam, banyak sharing, banyak posting. Nah, kalau udah seperti itu, sudah terpenuhi persyaratan bersosialnya, baru kita bisa berbisnis di sana. Begitu. Oke, satu lagi nih Mas pertanyaan. Kalau misal saya jual produk fashion di Instagram Shopping, tapi sistemnya PO bisa nggak nih Mas? Oke, kalau PO setahu saya sih belum bisa. Tapi kalau misalkan mau PO, itu bisa diarahkan ke WhatsApp aja. Karena kalau setahu saya sih kalau fitur Instagram Shopping itu benar-benar barang yang sudah jadi. Tadi seperti yang saya bilang di syarat awal, barangnya sudah jadi dalam artian berarti sudah ada. Begitu. Kalau sistemnya PO, itu kan barangnya belum ada. Jadi Instagram tidak bisa menampung dana customer terlebih dahulu. Karena dana kan pasti sudah sampai ke seller, begitu. Karena itu kalau misalkan PO itu belum bisa pakai fitur Instagram Shopping ini. Oke Mas, ini sejauh ini pertanyaannya sudah nggak ada pertanyaan nih Mas. Mungkin kalau ada yang mau pertanyaan bisa disusulkan dengan cepat. Kalau misal masih ada yang bingung bisa banget ditanyakan ke Mas Fajar yang kebetulan pengalamannya sudah cukup lama nih di bidang jualan lah ya Mas.
Iya betul betul. Karena apa namanya ternyata berjualan itu menarik ya, menyenangkan. Kalau teman-teman mau berbisnis online, mungkin di sini di antara teman-teman ada juga yang baru banget mau bisnis online, itu tantangannya adalah baper. Kita udah posting, nawarin, ada chat masuk, kita kasih harga, kita kasih invoice, dianya lari gitu kan. Dianya nggak jadi beli. Nah itu salah satu tantangan yang biasanya dihadapi oleh para pebisnis online. Tapi kalau sering berjalannya waktu itu udah kebal lah ya, yang seperti itu udah hal biasa lah seperti itu. Wah, kebetulan ada pertanyaan lagi nih Mas, ada dua. Yang pertama dari Kak Patricia lagi, gimana caranya buat IG for business? Oke. Mungkin bisa diulangi aja slide-nya, Mas. Atau tadi ada slide-nya nggak sih? Ada deh. Oke, mungkin saya bantu jawab. Jadi Boleh, sebenarnya boleh. untuk IG for business itu nanti di pengaturan aja bisa, kalau nggak salah di akun, terus nanti bisa, kalau bahasa Inggrisnya switch to business, Instagram business. Karena kalau ketika kita pertama kali buat Instagram, itu adalah Instagram personal, tapi nanti bisa diubah di dalam settings Instagram itu untuk diubah ke Instagram bisnis ataupun Instagram creator, kayak gitu. Betul. Oh ini nggak ada screenshot-annya Mas. Jadi ya ada caranya. Nanti di grup juga kita bisa sharing ya, yang mana nanti screenshot-nya juga saya share di sana. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Paket Avana yang tepat untuk pemula, paket yang mana nih Mas? Oke, kalau Avana sendiri ini paketnya ada 3. Yang pertama ada paket advance, kemudian ada paket bisnis, dan ada paket VIP. Apa sih bedanya? Nah, untuk paket advance ini adalah, ada basic juga ya Mas ya. Ada paket basic. Nah, cuman untuk basic yang sudah nggak ada lagi Mas. Oh, sekarang advance lagi ya? Iya. Oke, dari advance. Oke, untuk advance sendiri, ini fiturnya sebenarnya sudah lengkap. Advance ini kita sudah ada website online-nya, bisa dihubungkan ke Facebook, bisa dihubungkan juga ke Instagram Shopping. Nah, kemudian apa sih yang membedakan bisnis dan VIP? Untuk yang paket bisnis itu dilengkapi fitur-fitur lainnya. Contoh, fitur untuk WhatsApp Commerce, di mana teman-teman bisa bertransaksi langsung dari WhatsApp. Nah, jadi nanti di platform WhatsApp-nya itu bisa si customer itu bisa melihat katalog produk kita dan langsung order di sana. Nanti invoice-nya akan langsung tergenerate dan terkirim berupa file PDF. Nah, kemudian untuk bisnis sendiri itu sudah ada fitur AvaChat ya Mas Fauzi ya? AvaChat di bisnis atau di VIP? Di VIP ada Mas. Oh, di VIP ya, oke. Nah, itu untuk paket bisnisnya. Nah, sedangkan untuk yang paket VIP itu lebih lengkap lagi, karena untuk paket VIP dilengkapi dengan fitur AvaChat, di mana teman-teman nanti akan punya satu panel khusus. Sorry Mas, di bisnis juga ada. Di bisnis juga ada. Oh, bisa ada ya? AvaChat ada? Iya, Oke. Oke. Di bisnis juga ada AvaChat, di mana nanti teman-teman nih bisa menghubungkan AvaChat ini ke semua platform chatting, WhatsApp, Line, Telegram, Messenger, Instagram juga. Nah, nanti di sana itu bisa terkoneksi dan teman-teman kalau mau ngebalesin chat yang masuk itu nggak harus ngebuka aplikasinya satu persatu, tapi cukup buka si AvaChat-nya aja. Nanti di situ semua tampil, teman-teman bisa langsung langsung balesin di sana. Dan itu bisa multiple login. Kalau teman-teman misalkan punya tim admin atau tim CS ada 2 orang atau 3 orang, bisa multiple login di sana, nanti tinggal bagi tugas saja balesinnya di sana. Nah, kalau kita buka aplikasi satu-satu, itu besar kemungkinan ada aja yang kelewat. Ada aja yang nggak kebuka, kita lupa buka aplikasi ini. Tapi kalau di AvaChat, semuanya bisa terlihat, semuanya harusnya bisa terjawab dengan baik, terrespon dengan baik gitu AvaChat. Kemudian kalau di VIP, nah VIP ini lebih lengkap lagi, karena VIP ini ada fitur reseller management. Jadi kalau teman-teman punya reseller, punya tim penjualan, itu bisa di-manage di sana.
bisa ngatur komisi, bisa ngatur level resellernya, kemudian Mas share Fajar produknya suaranya hilang, sempat hilang tadi. Oh iya ya. Iya, Oke sebentar oke. sih, Hilang. 3 detik. Oh gitu ya. Tentang udah masuk reseller management ya? Udah di-mention tadi sedikit. Oke, oke. Untuk reseller management ya, kayak saya ulangi, reseller management ini kalau teman-teman mau punya tim penjualan, bisa di-manage di sana, mulai dari pembelian komisi, kemudian komisinya bisa diatur per level, misalkan level yang baru itu cuma 10% komisinya, tapi level yang udah lama, misalkan 15 atau 20%, itu bisa diatur di sana. Kemudian reseller management juga bisa melihat performance dari masing-masing resellernya. Udah berapa kali posting, penjualannya berapa, produk yang paling laku apa. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata kalau di kota A yang paling laku ini, dengan resellernya ini. Itu bisa dilihat. Kemudian untuk VIP juga. VIP ini dilengkapi dengan layanan konsultasi bisnis dan juga layanan manajemen Facebook Ads. Gitu. Jadi teman-teman yang mau menggunakan produknya ini dan mau diiklankan di Facebook dan Instagram Ads, itu bisa kita bantu. Teman-teman bisa siapkan budgetnya aja. Bahkan untuk paket VIP ini juga teman-teman bisa dapat budget ads dari kita sebesar 1 juta ya Mas Fuzi ya? Iya benar. Iya, nah budget ads ini bisa teman-teman optimalkan dengan menggunakan paket VIP dan operasionalnya akan kita bantu. Proses setup dan segala macamnya kita bantu. Begitu. Itu paket VIP dan itu bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan ya. Mau pakai advance, bisnis ataupun VIP seperti itu. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pemula, mana yang lebih dibutuhkan, Mas? Endorse atau Instagram Ads? Kalau pemula sih, kalau saran saya IG Ads dulu ya, branding dulu, ngenalin ke market bahwa kita eksis. Nah, tapi sebelum ads, saya sarankan organik dulu, rajin dulu posting yang banyak, rajin dulu sharing yang banyak, baru jalanin ads, biar market juga melihat, oh oke ini ternyata aktif. Nah dari situ baru kita masuk ke endorsement, biarkan si influencernya mereview produk kita. Nah nanti kan kasih konten ke kita tuh selain mereka. Suaranya hilang. Oke, mungkin saya bantu jawab dulu ya. Jadi sama seperti yang Mas Fajar bilang tadi, untuk pemula menurut saya pribadi lebih baik untuk Instagram Ads dulu, karena dengan Instagram Ads itu juga budgetnya lebih murah daripada endorse dan juga bisa untuk menjangkau audiens yang misal kita belum tahu atau kita belum pernah capai, itu bisa pakai Instagram Ads juga. Namun sama yang seperti sudah dimention juga, sebelum menggunakan endorse ataupun IG Ads itu lebih baik untuk konten dulu nih, isi konten secara rutin. Jadi ketika orang misal berkunjung ke profil, nanti orang bisa menilai, oh ternyata ini bagus untuk di-follow atau tidak. Begitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Fajar? Ya mungkin sama sih jawabannya. Sorry tadi koneksinya agak-agak timbul tenggelam. Oke. Kalau gitu lanjutnya nih Mas. Boleh lihat slide tips Instagram yang nomor 5 tadi nggak Mas? Ada request. Oke, sebentar ya. Share. Slide tips nomor 5. Ini ya. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Contoh konten yang menarik buat di Instagram apa nih Kak? Soalnya kalau jualan kan kadang bikin orang males untuk cek IG kita. Apa boleh jika post informasi seputar tema dari toko nih? Tema dari toko? Mungkin maksudnya misal jualan otomotif, terus posting konten-konten tentang otomotif gitu.
Ya, sebetulnya nggak masalah, justru harus ya. Bahkan kalau saya sarankan, posting Instagram itu kan yang baik itu 1 hari 3 kali. Nah, tapi postingnya ini jangan tentang jualan semua, tapi banyakin posting-posting yang bermanfaat. Contoh, kalau misalkan kita jualan pakaian atau fashion, saya saranin dalam 1 minggu itu cukup 3 sampai 4 kali aja posting. Dalam artian 1 hari 1 gitu ya, di jam-jam tertentu. Sisanya kita padukan dengan konten-konten yang lain. Contoh, quotes-quotes inspiratif dari tokoh, kemudian sharing-sharing tips dan trik, kemudian sharing tentang womanpreneur, sharing tentang parenting, tentang moms and baby, tentang traveling, tentang kuliner atau resep-resep tuh yang lagi hit saat ini nih, atau tentang apapun lah itu. Jadi banyakin konten-konten yang bikin orang betah, uh, betah dan nungguin kita mau posting apa sih selanjutnya. Nah, dengan kayak gitu udah betah, jadi mereka nggak akan terganggu pas kita ngeposting tentang jualan gitu. Bahkan kalau ternyata ada yang cocok sama dia produknya kita, ya mereka nggak akan ragu buat beli gitu. Kalau kita jualan aja terus postingannya tentang produk aja terus, itu mereka bikin males, dan akhirnya apa, setiap kita posting mereka pasti lewat gitu. Oke Mas, lanjut nih pertanyaan selanjutnya. IG shopping bisa disetting untuk area tertentu nggak? Mungkin ini saya bantu jawab aja. Kalau setahu saya nggak bisa. Jadi Instagram shopping itu terbuka untuk semua orang dan bisa dipesan untuk semua orang juga. Jadi nggak bisa untuk market local base. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Fajar? Sama sih, Mas Uji, karena kan Instagram bisa dibuka oleh siapapun, maka tidak ada batasan yang bisa kita ubah di situ. Jadi semuanya masuk ke kebijakan dari pihak Instagram sendiri, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Berapa budget Instagram Ads yang optimal untuk bisnis baru dan estimasinya berapa hari? Oke, kalau saya sarankan ya, untuk kalau mau main ads, saya sarankan sih jangan cuma Instagram ya, tapi kan gini, mengelola Instagram ads itu sebetulnya pakai media yang sama, yaitu Facebook Business Manager. Jadi saran saya kalau mau main ads, sekalian aja Instagramnya iya, Facebooknya iya. Karena ketika kita membuat atau misalkan membuat ads baru, itu ada penempatan yang bisa kita pilih, mau di Facebook saja, mau di Instagram saja, atau mau di dua-duanya. Nah, kalau saya saranin sih di dua-duanya aja, karena kan kita belum tahu produk kita ini lebih optimal marketnya itu yang terbiasa di Facebook atau terbiasa di Instagram. Nah, jadi mendingan untuk awal, untuk bisnis awal, untuk bisnis baru, mendingan dua-duanya aja, karena kan ini bagian dari branding ya. Dari branding, yang penting adalah targetnya. Kita mau targetin produk ini dipromosikan ke siapa saja, ke domisili seperti apa, demografinya gimana, umurnya berapa, gendernya apa, dan segala macam. Kemudian budget ya, budget dan estimasi. Kalau budget sendiri itu nggak bisa ditentukan di awal. Kita bisa coba di angka contoh 50.000 sehari atau 100.000 sehari. Nah, nanti kita bisa coba dalam kurun waktu mungkin 1 bulan. Di 1 bulan pertama, nanti outputnya seperti apa? Outputnya seperti apa, dan dari situ kita bisa analisa. Oh, ternyata budget segini hanya mampu dengan konten seperti ini, misalkan ya, hanya mampu meraih atau menjangkau sekian orang, sekian klik, sekian leads yang masuk, dan sebagainya. Karena nggak melulu tentang targeting, nggak melulu tentang budget, tapi konten juga berpengaruh. Gimana caranya kita membuat copywriting yang menarik, membuat gambar atau video secara visual yang menarik juga, bikin headline yang mengundang orang untuk ngeklik, dan hal-hal seperti itu yang mempengaruhi. Tapi bisa dicoba sih kalau mau di 50.000 atau 100.000 per hari dulu. Dan estimasinya kita coba sampai 1 bulan ke depan. Kalau saran saya sih seperti itu. Kalau dari Mas Fauzi mungkin ada tambahan? Kalau dari saya sama sih, emang
paling kecil kalau untuk conversion, untuk Facebook Ads itu saran saya di 25.000. Jadi untuk per hari, kalau bisa jangan lebih kecil dari itu. Nanti untuk berapa harinya itu sebenarnya lebih bagus kalau minimalis seminggu. Jadi bisa learning dulu selama seminggu, terus nanti bisa menyesuaikan untuk hasilnya, apakah bisa untuk dilanjutkan atau tidak. Tuh, Gitu sih, dan Mas. kalau misalkan teman-teman pakai paket VIP dari Avana, itu kita yang akan kelola, Avana yang akan kelola, dan nanti outputnya kita akan sampaikan. Outputnya seperti apa, hasilnya bagaimana, dan saran untuk periode selanjutnya harus seperti apa. Karena paket VIP Avana ini dilengkapi dengan fitur yang namanya konsultasi bisnis, termasuk konsultasi ads. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, waktu masukin domain di Sakti Brand itu masukin dengan www atau enggak? Jadi kalau untuk masukin domain itu nggak pakai www dan http, jadi langsung aja domain.com-nya. Jadi nggak perlu ada awalannya gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mas. Misal saya punya produk sepatu, namun saya ingin mengupload tips resep masak. Disarankan nggak, Mas? Oke. Kalau saya sih nggak menyarankan ya, kalau misalkan produknya sepatu tapi share-nya resep masakan. Mendingan juga tentang ini, tentang apa? Tentang fashion, tentang lifestyle. Kayak misalkan eh, gaya apa sih yang cocok dengan tipe sepatu A, tipe sepatu B, atau history tentang sepatu tertentu. Misalkan sepatu boots, sejarahnya gimana sih tentang sepatu boots, kemudian sepatu apa gitu kan. Karena kan banyak hal-hal yang menarik kalau makanan mungkin ternyata Black Forest itu merupakan sebuah masakan, sebuah kuliner, sebuah kue yang tidak sengaja dibuat. Itu kan orang menarik ya. Nah, sepatu pun sama. Siapa tahu ternyata sepatu boots pun dibuat tidak sengaja. Harusnya bikin apa yang jadinya boots begitu kan, atau sepatu lainnya. Kemudian misalkan kita jual sepatu balet gitu kan. Oke, kita bisa posting tentang balerina, sejarah balerina gitu kan, atau sepatu tentang apa ya, sneakers atau sepatu basket. Nah, kita bisa kasih konten-konten tentang sports, yang tentang basket segala macam. Ya, ibaratnya masih relevan dan masih berada di satu circle yang sama, jangan terlalu jauh gitu kan. Paling enggak di lifestyle lah. Lifestyle kan yang namanya lifestyle ya gaya hidup, pakai fashion apapun biasanya beragam. Orang punya selera masing-masing. Nah, ulas itu. Karena itu nggak akan ada habisnya. Setiap periode, setiap generasi, bahkan setiap bulan barangkali selalu ada aja tren-tren terbaru di bidang fashion seperti itu. Nah, itu bisa diulas oleh teman-teman gitu. Oke, ada satu pertanyaan nih. Katanya tadi IG Shopping bisa generate invoice, contohnya. Jadi sebenarnya IG Shopping itu nggak bisa generate invoice, tapi karena IG Shopping itu diarahin ke website, dan Avananya yang bisa generate invoice. Tuh. Sebenarnya maksudnya begitu, Kak Patricia. Oke, kalau gitu mungkin sudah ada yang nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin Mas Fajar bisa ada 1-2 kata-kata nih sebelum ditutup. Asik. Oke, pejabat. Oke, kalau dari saya sih selamat berbisnis aja, karena apa namanya, kita sedang menghadapi pandemi ya. Orang-orang mungkin udah agak-agak risih untuk keluar rumah, untuk berkerumun atau berbelanja di mall segala macam. Nah, itu jadi kesempatan kita untuk menjalankan bisnis secara online. Nah, yang seperti ini kita bisa maksimalkan tuh. Apalagi kalau misalkan kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang memudahkan kita untuk itu, yang bisa membantu kita banyak untuk mengoperasikan kegiatan bisnis online kita. Jadi teman-teman tinggal nyari customer-nya aja, tinggal tinggal jualannya aja. Nah, sedangkan kegiatan operasional di belakangnya itu dihandle oleh tools atau oleh sistem yang tepat untuk teman-teman jalankan bisnisnya. Seperti itu sih kalau dari saya, Mas Muzi. Oke, kalau gitu makasih banyak Mas Fajar. Oke, sama-sama. Untuk waktunya. Thank you juga semuanya.
Ya, makasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Nanti bisa ikut training dan webinar selanjutnya mengenai digital marketing dari Avana. Dari saya segitu aja. Dari Mas Fajar juga cukup. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat sore. Oke, selamat sore. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.